Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Lina Gustiana NIM 13 dan rekan saya Setia Aji NIM 12. Di sini kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang berjudul kemampuan berbicara yang terdapat di dalam unit 9. Materi yang pertama yaitu mengenai kemampuan berbicara. Menurut para ahli, terdapat beberapa pengertian kemampuan. Yang pertama yaitu menurut Kaplan, ability merupakan suatu kemampuan atau kecakapan, ketangkasan, bakat, dan kesanggupan yang merupakan tenaga atau daya kekuatan untuk melakukan suatu perbuatan. Sedangkan menurut Robbins, beliau mengemukakan bahwa hal yang serupa tentang kemampuan yaitu suatu kapasitas individu untuk melaksanakan tugas dalam pekerjaan tertentu. Sedangkan menurut Soehardi, kemampuan adalah bakat yang melekat pada seseorang untuk melakukan kegiatan fisik atau mental yang diperoleh sejak lahir, belajar, atau dari pengalaman. Materi yang kedua yaitu pengertian kemampuan. Jadi, kemampuan adalah suatu kecakapan atau potensi seorang individu untuk menguasai keahlian dalam melakukan atau antar sesama manusia mengerjakan beragam tugas dalam pekerjaan. Robbins mengelompokkan kemampuan menjadi dua faktor, yaitu yang pertama kemampuan intelektual dan yang kedua yaitu kemampuan fisik. Yang pertama yaitu kemampuan intelektual, yaitu suatu kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas seperti mental, berpikir, menalar, dan juga memecahkan masalah. Sedangkan kemampuan fisik yaitu suatu kemampuan melakukan tugas-tugas yang menuntut adanya stamina, keterampilan, kekuatan, serta karakteristik serupa. Materi selanjutnya yaitu pengertian berbicara. Berbicara sendiri merupakan suatu kegiatan untuk menyampaikan pendapat, berkomunikasi, serta berinteraksi. Sedangkan pengertian kelancaran berbicara yaitu suatu keterampilan atau kemampuan dalam mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan atau mengatakan serta menyatakan pikiran, gagasan, juga suatu perasaan. Sekian dari saya, selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya. Kemampuan komunikasi yang dinilai dari mahasiswa pembelajar BIPA. Pengajar BIPA menilai kemampuan komunikasi dari kualitas berbicara mahasiswa pembelajar BIPA. Kualitas merujuk pada kinerja berbicara seperti kelancaran, kompleksitas, dan akurasi. Pengembangan bahan ajar, menyimak, dan berbicara. Penelitian pengembangan dengan tahap eksplorasi untuk menggali beberapa hal yaitu 1. Belum tersedianya bahan menyimak dan berbicara bermuatan budaya lokal. 2. Kebutuhan pembelajaran BIPA mempelajari bahasa Indonesia. 3. Terjadi gegar budaya di awal mahasiswa internasional tinggal di Jawa Tengah dan kurangnya pemahaman budaya lokal Jawa Tengah yang menyebabkan mahasiswa internasional kesulitan beradaptasi di Indonesia. Penelitian menemukan bahwa kebutuhan yang mendesak yaitu pengembangan bahan ajar menyimak dan berbicara bermuatan budaya lokal Jawa Tengah. Analisis kebutuhan menjadi langkah awal mengembangkan bahan ajar menyimak dan berbicara bermuatan budaya lokal. Contoh Banyumas, Solo, dan daerah-daerah pesisir Semarang. Untuk menunjang proses pembelajaran bahasa Indonesia, penulis membuat audio berkaitan dengan tema. Kemudian peneliti mengadakan uji coba terbatas tahap bahan ajar di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, dilanjutkan uji coba lebih luas di lembaga pendidikan BIPA UNS dan UNES. Langkah selanjutnya menguji prototipe yang telah ditetapkan sebagai bahan ajar dengan metode eksperimen 2 kelas yaitu kelas eksperimen dan kontrol. Hasilnya bahan ajar yang dikembangkan efektif dalam meningkatkan kemampuan berbicara menyimak mahasiswa pembelajaran asing. Terima kasih.